Selamat hari Minggu, adik-adik. Sekarang kita ingin memulai ibadah hari Minggu kita. Kita akan nyanyikan lagu Halo Halo, Halo Halo, Halo. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, adik-adik, sekarang kita ingin bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena tadi malam kami boleh beristirahat dengan yang cukup. Sekarang kami boleh dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkati kami agar kami bisa fokus beribadah. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya lalu dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena hari ini adalah hari yang baru. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan agar bisa dipergunakan untuk perluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, sekarang kita ingin menyembah Tuhan. Kak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Jangan lupa untuk naikkan tangan kanannya. Kita ingin nyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu sebab
Yesus, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami ya Bapa. Ya Yesus, inilah penyembahan kami. Nah, Tuhan juga boleh berkati tiap-tiap hari kami ya Bapa. Terus bimbing sertai kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Adik-adik jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya dan selamat mendengarkan cerita. Dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Adra akan melanjutkan cerita minggu lalu. Minggu lalu Kak Dadang udah cerita tentang Abram yang menepati Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita bersatu dalam doa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kami dalam satu malam ini, sehingga tadi pagi kami boleh dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman-Mu, Tuhan berkati kami, agar kami bisa mengerti dan memahami cerita yang dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapin Alkitabnya. Kali ini kita buka Alkitab kita di Kitab Kejadian pasal 13 dan 14. Oke, Kejadian pasal 13 dan 14 kita baca di sini. Abram dan Lot berpisah. Jadi waktu itu Abram dan Lot ini punya harta yang banyak. Jadi ternaknya banyak, harta bendanya banyak, terus pembantu-pembantunya banyak. Jadi itu tempat tinggal mereka itu tidak cukup besar. Nah, di situ mereka memutuskan gimana kalau kita pisah aja. Nah, di situ Lot pilih untuk pindah ke lembah Yordan. Nah, ketika mereka sudah Abram dan Lot sudah berpisah, Tuhan berfirman kepada Abram. Kita lihat apa yang dibicarakan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 13, ayat 14-17, kita baca bareng-bareng ya. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga, jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun juga akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah aku akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan berjanji kepada Abram akan ya memberikan itu semua kepada Abram dan keturunannya. Setelah Tuhan berfirman kepada Abram, Abram pindah ke Hebron. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu ada raja-raja yang berperang. Ada raja-raja yang berperang. Kita lihat ada raja siapa aja yang berperang. Kita lihat di Kejadian 14 ayat 1 dan 2. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Lamoer, Raja Elam, Raja Tideal, Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Nah, adik-adik, ini tadi raja-raja itu saling berperang satu sama lain. Nah, tadi Lot itu kan pindah ke lembah Yordan. Nah, lembah Yordan ini dekat dengan negeri Sodom. Jadi ketika raja-raja itu saling berperang, Lot ini yang tinggal di kerajaan negeri Sodom ini keseret. Jadi Lot ini jadi sandranya Raja Sodom. Nah, ketika ada pelayan-pelayannya Lot yang berhasil kabur, mereka datengin Abram dan ngasih tahu kalau Lot itu dalam masalah. Jadi tanpa berpikir panjang, Abram langsung bantuin Lot dengan cara berperang untuk mengalahkan raja-raja itu. Akhirnya apa adik-adik? Menang. Nah, jadi Abram berhasil mengalahkan raja-rajanya, berhasil menyelamatkan Lot. Nah,
Di sini Raja Sodom itu pengen ngasih hadiah karena udah ngalahin musuh-musuhnya Raja Sodom. Tapi Abram bilang gak mau, Abram tolak hadiahnya karena Abram benar melakukan itu untuk membantu Lot. Nah adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kita harus belajar untuk mementingkan orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Contohnya, di rumah kita lagi enak-enak nonton TV, ya kan? Tapi kita lihat, mama kita lagi butuh apa ya? Misalnya mama lagi beres-beres rumah, mungkin kita harus bantu. Kalau kita punya adik atau kakak, perlu bantu apa ya? Apakah ada tugas yang bisa dibantu? Misalnya ada PR yang nggak ngerti. Kita harus belajar untuk mulai memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk menolong orang dengan tulus. Seperti Abraham tadi ya, dia nolong Lot ya, nolong aja. Jadi ketika dikasih hadiah nggak mau, kan aku cuma mau nolong Lot. Jadi adik-adik juga seperti itu, kalau menolong orang, ya sudah, tolonglah dengan tulus hati. Oke adik-adik, untuk ayat hafalannya Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita hafalin ya adik-adik. Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dihafalin ya adik-adik. Oke, cerita minggu kita ingin berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami hari ini saat mengucap syukur karena sudah mendengarkan cerita tentang Abram. Kami belajar banyak bahwa kami harus mulai memperhatikan orang-orang di sekeliling kami, dan kami mau untuk tulus menolong orang-orang. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang mau memperhatikan, hati yang peka, hati yang mau menolong, dan hati yang tulus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.